Sekarang kita akan bahas satu part yang menarik adalah dari sisi off-road atau light off-road. Ini adalah motor yang menurut penglihatan saya dan setelah saya tes masih sekitar 85% on road dan 15% off road. Jadi jangan kita bahas untuk kemampuan di grass track dan lain-lain ya. Walaupun pada test ride-nya kami terpaksa melalui tanah yang ada di Grand Wisata karena memang hujan ya. Memang hujan yang terjadi sangat intensitas sangat tinggi ketika kita melakukan review ini, oke? Jadi begini, ini pembahasan akan sedikit panjang untuk masalah kemampuan di off-road. Motor ini yang seperti saya katakan adalah motor yang memiliki kemampuan 85% on-road dan 15% off-road. Ini menurut kami, tidak ada dalam datasheet ya. Seharusnya motor ini bisa menjadi motor yang 80-20, tapi ternyata setelah kami tes di medan off-road, ini motor 85% on-road, 15% saja untuk kemampuan off-roadnya. Oke, pengereman. Motor ini ABS ya. Ketika kita memakai motor ini di medan dual purpose, tentunya ABS ini sedikit mengganggu. Karena apa? ABS-nya tidak memiliki tombol on-off. Ya. Jadi untuk kemampuan off-road ini, sisi pengereman sebetulnya baik, namun ketika ada ABS ini, maka kita akan menjadi suatu challenging ya. Karena motornya harus bisa dimatikan ABS-nya, ya. Karena kalau tidak, ketika kita menuruni jalan yang licin, dia akan glosor terus tanpa bisa motor ini berhenti. Itu adalah kerugian ABS on ketika kita bermain di medan dual purpose, ya. Ketika kita bermain di medan dual purpose. Lalu PR-nya adalah kita harus bisa menambahkan ABS on off untuk braking. Tapi secara keseluruhan braking ini sudah oke, ya. Oke kawan-kawan, jadi memang untuk kemampuan off-road ya, motor ini memang tidak ada tombol ABS-nya ya. Namun ada satu teknik bagaimana ketika kita ingin menonaktifkan ABS-nya adalah kita harus melakukan sprinting ya. Jadi kita harus melakukan sprint ya. Melakukan sprint agar ABS ini off ya. ABS off, lampunya akan menyala seperti ini, bisa dilihat ya. Kita harus melakukan spin di roda belakang ya. Dan misal kita berhenti di mana, kita sprint sampai dia memutar berapa kali, maka ABS ini akan off. Itu adalah solusi yang paling mudah untuk menonaktifkan ABS dari Suzuki V-Strom ini. Nah, kurang lebih seperti itu caranya ya. Oke. Lalu kedua, suspensi. Ketika saya mengetes di on-road, saya akan berpikir bahwa suspensi ini memiliki karakter yang sama dengan KTM 390 yang sudah saya pakai cukup lama, atau mungkin KTM 250 ya. Dan saya akan surprise ketika memakainya di medan off-road. Wah, ini motor pasti akan stabil ya.
ketika kita memakai di off-road, motor ini pasti akan stabil nih, suspensinya akan stiff. Ketika kita melakukan speeding di off-road, pasti ini akan stabil, rasanya akan seperti KTM. Ternyata ketika saya melakukan tes tersebut di jalan makadam atau di jalan berbatu, semua ekspektasi saya itu hilang, ya. Ini suspensinya stiff, ya, dan tetap stiff ketika dipakai di off-road. Bukan berarti dia stiff, dia akan stabil, ya, tidak. Stiffnya dia itu bottoming dan ngebuang ketika kita melewati satu obstacle, lubang yang sebetulnya tidak terlalu dalam, ya. Kita masuk, bottoming, dak, stangnya ngebuang. Yang mana ketika kita memakai di KTM, ya, suspensi KTM ini, kita bisa speeding, kita bisa seperti flying low di jalan-jalan makadam tanpa stangnya ini lari ke kiri, lari ke kanan, ya. Jadi suspensi ini keras, suspensi depan ini menurut saya sangat roady sekali. Dan ketika kita pakai di medan off-road, ini harus dilakukan banyak sekali modifikasi, terutama di suspensi depan, ya. Karena kalau saya lihat travelnya ini ketika diduduki, ini sangat-sangat rendah. Jadi, poin menariknya adalah karakter ini sama seperti saya memakai V-Strom 650. Jadi ketika saya memakai V-Strom 650, saya melakukan modifikasi bagian suspension depan agar travel suspensinya bertambah. Dan seperti ini harus dilakukan di motor ini ketika saya ingin mendapatkan kemampuan off-road yang lebih baik dari motor ini, karena potensinya sangat besar. Namun suspensi depan ini menurut saya roady. Jadi ini adalah suspensi motor road. Jadi ketika saya pakai di dual purpose, fail, ya, saya bisa bilang fail. Lalu kedua, suspensi belakang, ya, sama. Jadi ketika saya memakai motor ini suspensi belakang, jadi ketika melewati satu kubangan yang sebetulnya kalau kita naik Versys atau CRF Rally itu oke dengan speed tersebut, tapi naik ini sangat effort karena motor tidak stabil, ya, bukan tidak stabil, kurang, ya. Jadi ketika kita menaiki motor dual purpose, ketika ada lubang atau makadam itu, kita akan senantiasa berdiri lalu merasa mudah untuk melewatinya. Tapi dengan V-Strom, kalau kita dengan speed tersebut, kita akan seperti terpelanting, ya. Bahkan kalau mau jujur, suspensi depan standar dari CB150X masih lebih nyaman untuk dipakai beradventure dibanding V-Strom 250cc ini. Sorry to say, tapi ini adalah real, ya. Oke. Poin selanjutnya adalah belakang pun sama. Jadi ada sedikit semacam lari, ya, belakang itu ketika kita saya nggak ngerti, ini masih kita akan dalami, ya. Kita akan dalami kenapa dia ini ketika melewati obstacle itu seperti mengambang. Yang apa ya, dia nih intinya kurang secara keseluruhan. Ketika melewati lubang ini kita tidak bisa melakukan kecepatan yang maksimal, kita tidak bisa memakai kecepatan yang biasa saya pakai di Versys 250 saya, KTM Adventure saya, KTM 390 ataupun 250 saya, sorry 390 karena saya tidak memiliki 250, ya. Dan di CRF Rally itu udah pasti, karena CRF Rally lubang apapun no problem. Tapi ini masalah, ya. Selanjutnya adalah stang. Stang ini untuk pemakaian off-road atau dual purpose, ini stang adalah posisi untuk touring, ya. Dan ini sama juga dengan V-Strom 650 yang V-Strom bentuknya tinggi menjulang ke atas dan tidak memiliki agresivitas riding yang baik. Jadi kita kalau untuk teman-teman memakai dual purpose wajib diganti. Lalu kemampuan off-road menjadi rusak ketika teman-teman bisa lihat, ya, saya memakai sepatu dual purpose, ya. Ini bukan sepatu trail, ya. Ini saya tidak bisa mundur, ya. Harusnya ini di sini, ya. Ketika kita melakukan standing ride atau berdiri, tapi ini tidak bisa karena terganjal dengan knalpot. Jadi
seperti review-review awal ya yang saya lakukan di IMOS, knalpot ini sangat tidak jelas ya. Knalpot ini ya untuk motor road oke lah, tapi kawan-kawan bisa lihat, aduh licin. Mudah-mudahan nggak jatuh nih ya. Nah ini kita kalau off-road kan begini nih kakinya nih ya, kita sangat jauh dari rem. Nah ini lihat, bisa dilihat ya. Nah ini tidak bisa seperti ini. Ketika saya berdiri saya harus ke depan seperti ini kaki, dan ke depan pun ini menyentuh dengan knalpot ini. Jadi knalpot ini adalah desain yang fail untuk sebuah motor walau apa ya, dibilangnya touring, dibilangnya crossover atau apapun itulah filosofi dari namanya, saya tidak terlalu mau membahas itu. Tapi desain ini adalah desain yang fail, totally fail untuk knalpot. Ya, karena apa? Dalam posisi riding saja, sepatu adventure ini, Forma ini sudah kena. Bagaimana ketika kita memakai sepatu CD yang sole-nya lebih tebal? Ini fail. Totally fail, untuk knalpot fail. Apalagi dari sisi off-road ya. Ban saya tidak terlalu notice ya. Ban jadi ya memang ini bannya dual purpose lebih ke on-road. Jadi ya kita terima saja kemampuannya. Tapi yang pasti, fender ini sudah cukup sangat mengakomodasi kemampuan light off-road, karena tadi kita melewati jalan tanah yang terpaksa kita lewati karena motor ini balik lagi bukan untuk berjalan di tanah merah yang belok ya. Ini tanah cukup aman melewati ya, ini karena jaraknya kurang lebih ada sekitar 1,5 cm ya, 1,5 cm ya, sampai 2 cm ya untuk ini ya, 1,5 cm. Sangat-sangat aman, sangat-sangat aman. Udah mulai nyangkut. Ekstrim ya, ini terlalu ekstrim ya. Jadi memang kalau untuk di track yang masih masuk akal ya, tanahnya tidak menyangkut. Cuma ini baru hujan lagi dan di sini adalah sirkuit Grand Wisata, tanahnya sangat-sangat mengikat ya, pasti dia nyangkut. Jadi berat itu karena ya ini bisa dilihat banyak tanah yang menyangkut ya, banyak tanah yang menyangkut ke sini. Jadi bannya seperti donat. Kalau dalam kondisi tanah yang normal atau jalan yang memang dia masih kategori normal dual purpose, ini tidak akan begini. Tapi ini sudah sangat-sangat bukan tracknya V-Strom. Oke. Untuk kemampuan standing ride-nya atau ketika kita berdiri untuk jangka waktu yang lama dengan V-Strom ini, walaupun stangnya masih standar ini motor ini cukup nurut untuk dilakukan manuver-manuver yang tiba-tiba kita berbelok, walaupun dalam kondisi off-road ini motor ini masih sangat nurut sekali. Jadi itu adalah poin plusnya dalam sisi dual purpose atau sisi motor ini dipakai light off-road. Lalu ini ya, footstep-nya pun sangat mendukung untuk kegiatan light off-road atau dual purpose karena karetnya ini bisa dibuka. Jadi kawan-kawan tidak perlu mengganti footstep lagi. Dibuka, dia langsung bergerigi bentuknya ya. Ini sangat mendukung sebetulnya untuk kegiatan adventure. Lalu selanjutnya, apa ya? Kursi, ya. Ini kalau kawan-kawan lihat dengan posisi badan saya masih bisa berpindah ke posisi duduk saya bisa di sini, bisa di sini. Jadi ketika kita mau melakukan manuver, kita bisa duduk sedikit ke belakang karena joknya mendukung untuk itu. Jadi untuk kita melakukan fleksibilitas ketika riding adventure, joknya cukup. Jadi ini menurut saya ketika owner V-Strom nanti membeli motor, ini tidak perlu dimodifikasi. Oke. Lalu selanjutnya adalah
aksesoris yang mungkin kawan-kawan berpikir, wow, sudah cakep ya. Sudah cakep ya, motor sudah looks adventure ya, sudah ada handguard. Tapi handguard ini lebih kepada pemakaian yang tidak terlalu ekstrim ya. Jadi kalau ini jatuh, ini duduknya ke spion. Jadi menurut saya ini harus segera di-upgrade. Untuk di bagian handguardnya ini, untuk gravel ringan mungkin masih oke ya. Tapi balik lagi, memang peruntukannya. Kalau dilihat aksesoris yang menempel dan setting suspensinya ini, ya itu tadi, motor ini hanya memiliki kemampuan off-road menurut pandangan saya adalah 15%. Jadi motor ini adalah 85% on-road, atau mungkin katakanlah 90% on-road, 10% off-road. Mungkin lebih tepat ke situ. Karena Versys 250 pun untuk kemampuan di medan bukan di makadam yang susah ya. Dia di makadam yang halus, di gravel. Versys 250 kemampuan off-road terutama di bagian suspensinya ini lebih nyaman dari V-Strom ini. Ya. Tapi memang dari sisi handling ini di handling di bagian off-road ya, di light off-road atau di dual purpose, sisi handling dia lebih oke dari Versys 250. Tapi di sisi suspensi fail menurut saya. Oke. Lalu apa yang bisa kita tingkatkan dari kemampuan off-road ini, kemampuan off-road di motor ini? Tentunya sangat banyak ya, kawan-kawan. Dan itu akan kita bahas selanjutnya. Oke. Jadi setelah video ini keluar, baik review on-road, first impression, unboxing, off-road dari motor ini selesai, selanjutnya kita akan membuat video tentang apa yang akan kita lakukan dengan V-Strom ini supaya motor ini memiliki kemampuan 75% on-road, atau mau kita menambah kemampuan kapabilitas dari kemampuan off-road dari motor ini menjadi lebih baik. Bocoran aja, yang pasti suspensi kita touch semua dan lain-lainnya ya. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih telah menonton sequel dari Sindikat Motor Indonesia review Suzuki V-Strom 250 SX ini. Selalu follow Instagram, YouTube kami, jangan lupa ya, follow. Dan kita minta komennya, kita minta support dari penonton semua, apa yang akan kita bahas selanjutnya, dan pokoknya selalu support kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.